Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Randika Jonathan Napitupulu, saya Sabrina Nadila Masya, Muhammad Alif Rahman Hidayat, Rizaldo Freddy Kurniawan, dan Rafiera Rakesonia. Pada video ini kami akan menjelaskan tutorial pembuatan dashboard Microsoft Excel menggunakan dataset Superstore. Dashboard dibuat berdasarkan data model yang telah kami bangun pada tugas kelompok 2. Kemudian digunakan untuk menghasilkan insight, bisnis, dan strategi yang relevan. Data mentah telah kami persiapkan dan dihubungkan melalui data model, sehingga pada video ini kami akan berfokus pada proses pembuatan pivot table, KPIs, visualisasi, dan dashboard interaktif. Dashboard yang kami buat menampilkan informasi mengenai penjualan profit, jumlah barang terjual, jumlah pesanan, wilayah kategori, produk, dan segmen pelanggan. Kami juga akan menunjukkan penggunaan slicer agar pengguna dapat menganalisis data berdasarkan kebutuhan. Pada bagian akhir, kami akan menjelaskan insight dan strategi bisnis berdasarkan kondisi data yang ditampilkan pada dashboard. Untuk itu, saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian pertama, yaitu persiapan dashboard dan KPI. Sebelum membuat dashboard, kami telah melakukan persiapan data dari dataset mentah yang terdapat pada sheet master data. Data tersebut kemudian dipisahkan menjadi beberapa tabel, yaitu tabel order, customer, location, product, dan sales. Tabel sales digunakan sebagai tabel fakta karena ini transaksi serta nilai numerik seperti sales, quantity, discount, dan profit. Sementara itu, tabel order, customer, location, dan product digunakan sebagai tabel dimensi karena berisi informasi pendukung untuk menjelaskan setiap transaksi. Seluruh tabel tersebut telah dihubungkan menggunakan relationship dalam data model. Tabel sales dihubungkan dengan tabel order melalui order ID, dengan tabel customer melalui customer ID, dengan tabel location melalui postal code, serta dengan tabel product melalui product ID. Dengan adanya relationship ini, field dari beberapa tabel dapat digunakan secara bersamaan dalam pivot table tanpa harus menggabungkan kembali seluruh data menjadi satu tabel besar. Karena fokus video ini adalah pembuatan dashboard, proses pembersihan data dan pembuatan relationship tidak kami ulang secara terperinci. Kami langsung menggunakan data model yang telah siap. Seluruh pivot table pendukung dashboard kami tempatkan pada sheet Dashboard X. Sheet ini berfungsi sebagai lembar kerja sementara atau helper sheet. Pivot table tetap disimpan di dalam workbook, tetapi nantinya sheet ini akan disembunyikan agar penggunaan hanya melihat tampilan dashboard akhir yang lebih rapi. Meskipun disembunyikan, seluruh pivot table di dalamnya tetap berfungsi dan tetap terhubung dengan KPI, chart, serta slicer pada dashboard. Kemudian membuat total sale, profit, dan total sold dan total order, yaitu yang pertama, klik area kosong pada sheet Dashboard X, kemudian pilih insert, kemudian pivot table from data model, pilih existing worksheet, tentukan lokasi kosong pada sheet pivot data. Pada panel pivot table feeds, buka tabel sales, tarik field sales ke area value. Informasi pertama yang kami buat adalah total sales. Kami memilih menu insert, kemudian pivot table, dan menggunakan data model pada workbook ini sebagai sumber data. Pivot table ditempatkan pada sheet pivot data. Setelah itu, field sales dari tabel sales dimasukkan ke area value. Karena field sales berupa angka, Excel secara otomatis menggunakan fungsi sum, hasilnya menunjukkan total keseluruhan penjualan pada dataset. Dengan langkah yang sama, kami membuat total profit menggunakan field profit dan total sold menggunakan field quantity. Total profit menunjukkan keseluruhan keuntungan yang dihasilkan, sedangkan total sold menunjukkan jumlah seluruh unit barang yang terjual. Kami menggunakan fungsi sum karena kedua informasi tersebut perlu dijumlahkan dari seluruh transaksi. Kemudian membuat total orders. Untuk menghitung total order, kami menggunakan field order ID, namun perhitungan tidak menggunakan count biasa melainkan distinct count. Hal ini dilakukan karena satu nomor pesanan dapat muncul dalam beberapa baris apabila pelanggan memilih lebih dari satu jenis produk.
Apabila menggunakan count biasa, Excel akan menghitung jumlah baris transaksi dengan distinct count. Setiap order ID hanya dihitung satu kali, sehingga hasilnya benar-benar menunjukkan jumlah pesanan unik. Kemudian menampilkan KPI di dashboard. Setelah seluruh pivot table KPI dibuat, nilainya kami tampilkan pada sheet dashboard. Caranya adalah memilih sel tujuan pada dashboard, mengetik tanda sama dengan kemudian memilih hasil pivot table yang sesuai pada sheet pivot data. Excel akan membuat referensi atau rumus get pivot data yang menghubungkan kartu KPI dengan pivot table sumbernya. Hubungan tersebut penting agar nilai KPI dapat berubah secara otomatis ketika pengguna mengaktifkan slicer. Total sales dan total profit diformat sebagai mata uang, sedangkan total sold dan total order diformat sebagai angka bulat dengan pemisah ribuan. Keempat KPI ditempatkan di bagian atas dashboard karena merupakan informasi utama yang perlu dilihat pengguna sebelum melakukan analisis yang lebih terperinci. Berdasarkan keseluruhan data, total sales adalah sekitar 2,33 juta dolar, total profit sekitar 292,30 ribu dolar, total sold sebanyak 38.654 unit, dan total order sebanyak 5.111 pesanan unik. Selanjutnya, Randika akan menjelaskan pembuatan visualisasi penjualan berdasarkan wilayah dan kategori produk. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana membuat sales by region. Jadi yang pertama itu, pada sheet dashboard ini, buatlah pivot table barunya. Kemudian kita insert, selanjutnya melakukan pivot table, dan selanjutnya ke from data model. Nah, pada pivot table versi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu region dari table location ke row, kemudian sales dari tables sales ke value, dan saya akan melanjutkan dengan membuat visualisasi sales by region atau penjualan berdasarkan wilayah. Kami membuat pivot table baru, dan dari data model ini menempatkan pada area kosong di sheet pivot data. Sales region dari table location ini dimasukkan ke area rows, sedangkan field sales dari table sales dimasukkan ke area value. Selanjutnya, pivot table akan menghasilkan perbandingan total penjualan untuk wilayah sentral, east, south, dan west. Yang kedua adalah mengubah pivot table menjadi bar chart. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah klik pivot table by region, dan lalu pilih untuk insert, pivot charts, kemudian bar chart. Selanjutnya ada clustered bar, dan kemudian ubah judul menjadi sales by region. Lalu sembunyikan files bottom, dan pivot charts analysis selanjutnya akan memerlukan klik fill bottoms dan akan hide all. Kemudian ada potong charts dengan klik CTR plus X. Lalu klik sheet bagian dashboard dan tempel dengan CTR plus P atau di paste. Lalu letakkan chart di bawah kartu KPI, maka pivot table akan mengubah menjadi clustered bar chart. Nah, bar chart ini akan dipilih karena wilayah merupakan data kategori yang perlu dibandingkan. Panjang batang membuat perbedaan penjualan antar wilayah dapat dilihat dengan lebih cepat daripada hanya membaca angka dalam tabel. Setelah chart dibuat, judulnya akan diubah menjadi sales by region. Tombol file pada chart juga disembunyikan agar tampilannya lebih bersih. Chart kemudian dipindahkan dan ditata pada sheet dashboard. Berdasarkan chart, bagian west merupakan wilayah dengan penjualan tertinggi, yaitu sekitar 739,81 ribu dolar. Sementara itu,
Bagian short memiliki penjualan terendah yaitu sekitar $391.72.000 dan informasi ini menunjukkan kontribusi penjualan setiap wilayah, namun wilayah dengan penjualan tertinggi belum tentu memiliki profit tertinggi, karena chart ini hanya menggunakan nilai sales. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat sales by kategori. Langkah pertama yaitu kembali ke sheet dashboard, lalu buat pivot table baru dengan kategori dari table produk ke rows. Selanjutnya sales dari table sales ke value. Maka akan menampilkan visualisasi berikut adalah sales by kategori. Kami kembali membuat pivot table dari data model. File kategori dari table produk dimasukkan ke area rows, sedangkan file sales dimasukkan ke area value. Pivot table ini menampilkan 3 kategori, yaitu yang pertama adalah furniture, kedua office supply, dan terakhir ada teknologi. Selanjutnya yang keempat adalah membuat P-charts, yaitu langkah pertamanya dengan insert, kemudian pivot charts, lalu ke P lagi, dan ke to DP. Kemudian, ubah judulnya menjadi sales by kategori. Hiding file bottom atau sembunyikan untuk memindahkan charts ke sheet dashboard. Setelah itu, letakkan di bawah sales by region, maka pivot table akan kami ubah menjadi pie charts. Dan pie chart ini digunakan hanya karena terdapat 3 kategori. Yang ketiganya merupakan bagian dari keseluruhan penjualan dengan jumlah kategori yang sedikit. Pie charts dapat membantu pengguna melihat proporsi kontribusi setiap kategori secara langsung. Apabila kategorinya terlalu banyak, bar chart akan lebih tepat karena setiap bagian pada pie chart akan menjadi sulit dibandingkan. Dan resource pada gambar hasil kami ini yaitu menunjukkan bahwa teknologi menghasilkan penjualan tertinggi, yaitu sekitar $839.89.000. Yang kedua adalah furniture, dengan menghasilkan sekitar $754.75.000. Sedangkan yang paling rendah adalah office supply, dengan sekitar $731.89.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Avi dalam pembuatan top 10 produk dan analisis penjualan berdasarkan segmen pelanggan. Selanjutnya kita membuat pivot table untuk melihat produk apa saja yang paling menguntungkan. Seperti membuat pivot table sebelum-sebelumnya, kurang lebih sama. Kita membuat pivot table dengan memasukkan product name di baris dan juga sum of sales-nya di values. Pada kondisi awal ini, pivot table menampilkan seluruh nama produk karena jumlahnya sangat banyak. Namun, tidak mungkin ditampilkan semua pada dashboard. Jadi, kita menggunakan filter top 10. Top 10 filter itu langsung ada di sini, value filters dan top 10. Seperti ini. Jadi, langsung terfilter 10 terbesar. Itu. Kemudian hasil top 10 products ini kita pindahkan ke dashboard yang sudah rapi ini. Tampilannya seperti ini karena nama produknya panjang dan tetap harus disebutkan secara utuh, bukan sebagai kode produk, karena jika kode produk nanti kita tidak tahu apa secara langsung itu tuh produk apa gitu. Kedua, kita membuat sales by segment. Sales by segment itu ada di sini.
Segmennya ada consumer, corporate, dan home office. Segmen kita taruh rows seperti sebelumnya dan sum of sales-nya di values. Karena terdapat 3 kelompok, informasi ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang ringkas, sehingga pengguna dapat membaca setiap nilai secara langsung. Di sini kita sudah pindahkan. Di sini terlihat konsumer merupakan segmen dengan penjualan tertinggi, sekitar 1,17 juta dolar, terus corporate menghasilkan 715.000 dolar, sedangkan home office sekitar 440.000 dolar. Informasi segmen ini dapat membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap kelompok pelanggan. Kurang lebih seperti itu untuk top 10 penjualan produk dan juga sales by segment. Untuk selanjutnya, Alif akan menjelaskan penggunaan slicer, hubungan antar pivot table, serta proses menyembunyikan sheet pivot data secara opsional untuk menyembunyikannya ini sebenarnya. Tapi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Alif. Oke, terima kasih Mbak Afi. Untuk mendapatkan slicer, pertama kami memilih salah satu pivot table, kemudian membuka menu pivot table analyze, dan memilih insert slicer. Pivot table, insert slicer. Kemudian target yang dipilih adalah segmen shift mode, region, adalah segmen shift mode, region, dan kategori. Oke, segmen ini digunakan untuk memilih kelompok pelanggan, shift mode untuk memilih metode pengiriman, region untuk memilih wilayah, dan kategori untuk memilih kategori produk. Kemudian kita samakan seluruh slicer dengan yang kami susun di bawah dashboard. Ukuran dan posisinya disamakan agar tampilan konsisten dan mudah digunakan. Selanjutnya, menghubungkan slicer dengan seluruh pivot table. Setelah itu, setiap slicer harus dihubungkan dengan seluruh pivot table yang akan disumber informasi pada dashboard. Caranya adalah dengan memilih slicer, membuka menu slicer, kemudian memilih report connection atau pivot table connection. Kami mencentang seluruh pivot table yang digunakan untuk KPI, sales by region, sales by kategori, top 10 produk, dan sales by segment. Jadi selanjutnya, mendemonstrasikan dashboard interaktif. Setelah contoh, saya sebagai contoh, kami memilih region West, kategori, teknologi, dan segmen corporate. Setelah ketiga filter tersebut dipilih, seluruh nilai KPI, chart, daftar produk, dan informasi segmen berubah secara otomatis sesuai kondisi yang dipilih. Melalui kombinasi filter ini, pengguna dapat melihat produk kategori teknologi yang dibeli oleh pelanggan corporate di wilayah West. Setelah demonstrasi selesai, seluruh filter kami hapus agar dashboard kembali menampilkan keseluruhan data dengan cara klik icon clear filter pada setiap slicer. Kemudian menyembunyikan sheet dashboard. Setelah seluruh pivot table, KPI, chart, dan slicer terhubung dengan benar, sheet pivot data tidak perlu ditampilkan kepada pengguna. Kami klik kanan pada tab pivot data, kemudian memilih hide. Sheet ini hanya disembunyikan, bukan dihapus, sehingga data masih tersimpan. Selanjutnya, Mas Rizaldo akan menjelaskan insight utama dan strategi bisnis berdasarkan kondisi data pada dashboard. Oke, thank you, Mas Alif. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman gimana proses kita nge-build sebuah dashboard interaktif di sini untuk sales ya. Dalam hal ini datasetnya yang kita gunakan adalah sales barang. Kemudian, nah setelah dashboard ini selesai kita buat, kita bisa dapat beberapa insight sebenarnya dari dashboard ini. Jadi yang sebelumnya datanya itu berjumlah ratusan bahkan ribuan row, di sini kita bisa lihat secara interaktif, secara grafis itu untuk total salesnya itu sekitar 2,33 juta
dengan total profit itu sekitar $292,30 ya. Kemudian untuk total barang yang terjual itu sebanyak 38.654 unit dengan total order itu dari 5.111 total order, unique order. Kemudian di sini ada chart untuk menampilkan sales by region. Nah, kalau kita lihat dari sini sales by region-nya itu yang paling performance-nya paling bagus itu di West, kemudian East, kemudian di Central, kemudian yang paling kecil itu di South. Kemudian untuk top 10 produk, kemudian untuk yang sales by segment, jadi by kategori di sini yang paling banyak itu ada di furniture dengan sekitar 750.000 USD. Kemudian di sini yang paling banyak itu di teknologi ya dengan total salesnya itu 839.000 USD. Kemudian disusul oleh furniture itu di 754.000 USD. Kemudian untuk office supplies, barang-barang office itu di sekitar 731 USD. 731.000 USD ya. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat karena tadi relate ke sales by kategori tadi, yang paling banyak kita salesnya itu ada di teknologi. Jadi untuk top 10 produknya di sini seharusnya sama juga. Jadi kalau kita lihat di sini itu barang-barang ada Canon Image, kemudian Cisco Telepresence, kemudian di situ ada printer ya, Hewlett Packard LaserJet ini printer. Jadi untuk top 10 produknya yang dijual berdasarkan data master atau dataset yang sudah kita olah itu ada di 10 produk ini dengan total sales top 10 ini ada di 244.000 USD. Oke. Kemudian kalau kita lihat sales by segmennya, jadi di sini ada 3 segmen customer yang disasar oleh di dataset ini. Itu yang pertama ada consumer, corporate, dan juga home office. Nah, kalau kita lihat di sini consumer itu mungkin lebih ke model B2C atau langsung ke customer, itu salesnya cukup lumayan signifikan daripada dengan yang corporate atau home office itu sekitar yang consumer itu sekitar 1.100.000 USD. Kemudian untuk yang corporate itu di 715.000 USD dan home office di sekitar 440.000 USD. Oke. Kemudian kalau untuk strategi bisnisnya atau insight apa nih yang bisa kita dapat dari dashboard ini, itu yang pertama mungkin dari sales by region. Nah, ini kalau kita lihat performance-nya yang paling bagus di West sama East. Jadi kita juga perlu mempertahankan performance sales yang ada di West dan East. Sementara yang di South mungkin kita bisa evaluasi apakah memang ada kendala atau memang advertising segala macam. Nah, itu kan nanti kita bisa usulkan kepada stakeholder dari masing-masing sales, misalkan masing-masing pemegang produk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk slicer yang sudah kita input di sini itu dapat kita gunakan untuk mengetahui kategori, kemudian segmen pelanggan, kemudian metode pengiriman juga yang memiliki kinerja rendah di wilayah South ya di sini. Kemudian mungkin setelah mengetahui penyebabnya nanti perusahaan bisa mengusulkan atau bisa memberikan promosi yang lebih terarah atau memberikan advertising atau iklan yang lebih terarah supaya bisa mendongkrak
untuk tingkat sales juga di wilayah South. Kemudian untuk produk sendiri itu mungkin nanti perusahaan bisa menambah stok untuk kategori teknologi di sini karena teknologi cukup lumayan banyak jika dibandingkan 3 komoditi lain yaitu furniture dan juga office supplies. Jadi mungkin nanti untuk stok barang-barang teknologi ini bisa kita lebih spare banyak. Kemudian untuk yang furniture ini mungkin kita bisa maintain stoknya agar kita juga terus dapat memberikan barang ke customer, memberikan produk ke customer. Kemudian untuk yang office supply ini sama juga tesnya, jadi kita harus maintain benar-benar untuk stoknya. Jika supply-nya banyak, nanti di tahun berikutnya misalkan ada supply-nya banyak, kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Oke. Kemudian, nah mungkin agar analisisnya ini bisa lebih lengkap nantinya, itu kita bisa kombinasikan ya hasil dashboard ini dengan data biaya dan waktu pengiriman. Jadi dengan demikian nanti perusahaan tidak hanya memilih metode yang sering digunakan, tapi juga metode pengiriman yang paling efisien dan paling low budget atau low cost di sisi perusahaan. Jadi berdasarkan hasil tersebut, dashboard tidak hanya mengadakan informasi mengenai apa yang terjadi, kemudian jadi cuma by data kita tampilkan menjadi grafik, tidak seperti itu saja. Jadi dari grafik tersebut kita bisa mendapatkan insight. Jadi membantu perusahaan juga untuk menentukan region mana yang paling perform, kemudian region mana yang kurang perform, kemudian kategori produk apa nih yang sedang happening, yang sedang booming, kemudian segmen pelanggan mana yang perlu kita maintain atau yang perlu kita adjust lagi untuk engagement-nya, kurang lebih seperti itu untuk hasil yang bisa kita dapatkan. Oke. Kemudian berdasarkan dashboard yang sudah kita olah di sini, data transaksi tersebut dapat diubah menjadi insight ya sebenarnya yang bisa dipahami oleh, mungkin kalau ini karena sales, jadi mungkin bisa didapat atau bisa dikelola oleh teman-teman sales di sebuah perusahaan. Jadi kita bisa lebih tepat untuk melakukan atau membuat strategi sales untuk kedepannya. Jadi kalau dari dashboard sendiri tadi untuk penggunaan slicer, nah ini bisa kita manfaatkan ya untuk membuat proses analisis ini menjadi lebih fleksibel, cepat dan interaktif. Karena kan tadi kalau kita pakai slicer kita bisa custom view-nya tanpa menghapus data. Jadi data yang tersebut cuma di-hide sesuai yang sudah dijelaskan Mas Alif tadi ya. Kemudian visualisasi yang berdasarkan wilayah, kategori, nah itu bisa dapat kita gunakan untuk membandingkan kinerja penjualan ya, supaya itu tadi balik lagi kita bisa menentukan strategi bisnis yang tepat di wilayah apa, di komoditi apa, di segmen customer yang apa, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 4 di sini sebagai perwakilannya. Terima kasih